Shalom, salam damai sejahtera. Gemim Kristus Manado menyapa saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mengajak saudara kembali mengingat ucapan bahagia Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang merasa dirinya kosong, merasa bahwa tidak ada apa-apanya, dan kemudian memohon Tuhan untuk mengisi hidupnya. Maka dikatakan mereka adalah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan di ayat ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang-orang ini akan berusaha untuk membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan, dan kemudian mencoba supaya firman Tuhan itu mengisi hidupnya. Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah orang yang dipuaskan. Setelah ayat 3 dan ayat 6 ini menunjukkan orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mau menerapkan kebenaran Allah di dalam hidupnya. Tetapi itu ada risiko, yaitu penolakan, penganiayaan. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10-12 yang menjadi pokok untuk kita renungkan di hari ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Hidup sesuai dengan kebenaran Allah merupakan kesaksian hidup yang nyata, yang jelas bertentangan dengan daya tarik dan gaya hidup dunia yang sudah berdosa ini. Hal ini tetap real, tetap nyata sampai sekarang. Kehadiran kebenaran pada satu sisi sepertinya diterima oleh dunia, tetapi sebenarnya dunia yang berdosa menolak kebenaran Allah. Dan itu pernah diperingatkan juga oleh Rasul Paulus kepada muridnya, yaitu Timotius, di dalam surat 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya paparkan beberapa contoh. Apabila engkau dan saya menghargai hidup kesucian, kemurnian, maka hidup saudara dan hidup saya merupakan satu pertentangan, serangan kepada orang-orang yang cinta, orang-orang yang suka, orang-orang yang terikat dengan kehidupan seks bebas. Orang yang suka dengan yang namanya perzinahan. Apabila engkau hidup berpantang alkohol, maka kehadiranmu adalah proklamasi yang menentang kecanduan alkohol. Dan kehadiran saudara dan saya tidak dienakkan bagi orang-orang yang merasa kecanduan alkohol dan ingin meminum alkoholnya lagi. Apabila engkau dan saya ketat di dalam kontrol diri, maka kehadiran Anda dan saya tidak mengenakan buat orang-orang yang suka akan makan dan minum sepuas-puasnya. Apabila engkau hidup sederhana, sukacita di dalam kesederhanaan, maka gaya hidup kita yang sederhana, sukacita di dalam kesederhanaan akan menjadi satu pertentangan buat orang-orang yang suka dengan glamor dan kemewahan. Apabila kita hidup berjalan di dalam kebenaran Tuhan, maka hidup saudara dan saya itu menelanjangi, membuka nyata kejahatan-kejahatan yang tersimpan, yang disembunyikan.
Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12 ini mendorong saudara dan saya untuk makin tetap setia hidup di dalam kebenaran Allah. Tetapi juga sekaligus peringatan bahwa kehadiran saya dan saudara itu ditolak, bahkan juga menjadi serangan, kebencian, cemoohan, cercaan, ketidaksukaan dari orang-orang yang suka dengan kegelapan, dengan kejahatan. Yohanes pasal 3 ayat 20 dikatakan, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Matius 5 ayat 10 sampai 12 juga memberi saudara dan saya penguatan, yaitu dikatakan, merekalah yang punya kerajaan surga, upahmu besar di surga. Teruslah hidup setia di dalam kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu. Engkau datang ke dunia, dan dunia di dalam kegelapan, dunia yang berdosa, menolak kehadiran-Mu dan kebenaran-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus, Tuhan, menguatkan setiap kami, anak-anak-Mu, untuk tetap bersetia melakukan kebenaran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.